Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Adia Putra dengan NIM 12350112933 dari kelas C Teknik Informatika dan merupakan anggota dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau akan membahas tentang mode penyelamatan dengan subbab pengertian mode penyelamatan dan jenis-jenis dari mode penyelamatan. Oke, langsung saja. Pertama adalah pengertian dari mode penyelamatan. Nah, secara singkat, mode penyelamatan itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menentukan suatu alamat tempat di mana operan itu di mana gitu. Jadi mencari suatu alamat tempat operan itu berada secara singkatnya. Untuk secara spesifiknya bisa dilihat dari PPT. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis mode penyelamatan. Nah, yang pertama itu ada immediate addressing. Jadi immediate addressing ini sangat umum dipakai karena harga yang akan disimpan dalam memori langsung mengikuti kode operasi dalam memori. Kemudian metode ini digunakan saat suatu harga atau konstanta diketahui saat program dibuat dan tidak akan dirubah selama eksekusi program. Dengan kata lain, tidak diperlukan pengambilan harga dari alamat lain untuk disimpan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh dari immediate addressing. Jadi immediate addressing ini nih, dari contohnya ini kayak dikasih sebuah instruksi. Instruksinya itu misalnya adalah load pagar 5. Jadi instruksi yang merupakan immediate addressing itu dilihat dari pada penulisan tanda pagar yang menandakan dia itu immediate addressing, yang artinya dia langsung. Jadi dia tidak butuh lagi memori ataupun register. Maksudnya apa? Misalnya di sini dikasih sebuah instruksi yaitu load pagar 5. Maka operannya itu merupakan dari pagarnya sendiri. Misalnya di sini pagarnya 5, maka operannya itu 5. Misalnya di sini pagarnya 12, maka 12 juga operannya. Maka dia langsung, makanya dia disebut dengan immediate addressing. Oke. Selanjutnya ada direct addressing. Jadi direct addressing ini merupakan mode penyelamatan untuk mentransfer data antar memori dan register. Hanya memerlukan sebuah referensi memori dan tidak memerlukan memori khusus. Demikian pula akan lebih mudah menggunakan metode ini daripada mode immediate tadi karena harga yang didapat bisa dari lokasi memori yang mungkin variabel. Nah, contoh dari penerapan direct addressing ini misalnya untuk sebuah instruksi yang merupakan sebuah instruksi dari addressing itu bisa dilihat dari contohnya itu adalah load 3 yang dimana itu ditandai dengan tidak adanya kurung dan berupa angka. Kemudian kita cari di memori bukan di register. Kemudian untuk membedakan antara indirect dan direct addressing itu terlihat dari tanda kurungnya dalam penulisannya. Misalnya di load 3 ini ada tanda kurung, misalnya tanda kurung 3 di dalamnya, maka itu termasuk indirect addressing. Sementara kalau tidak ada tanda kurungnya, misalnya kayak load 3 ini, maka dia termasuk direct addressing. Nah, jadi dikasih sebuah instruksi misalnya load 3, maka kita langsung aja mencari nilai operannya itu dari memorinya. Nah, misalnya load 3. Nah, dari memori load 3 ini dia. Jadi apa isi dari load 3 ini? Nilai operannya itu adalah 99. Jadi load 3 adalah 99 nilai operannya. Ini saya tuliskan seperti ini. Misalnya dia load 2, maka kita cari di memori itu yang 2. Nah, maka nilai operannya itu adalah 19. Misalnya load 1, maka nilai operannya 10. Begitu sebagainya. Oke. Kita lanjut ke indirect addressing. Jadi mode penyelamatan indirect addressing ini adalah metode penyelamatan yang operannya di mana area alamatnya berisi alamat dari suatu alamat yang akan menunjukkan sebuah alamat dari suatu nilai yang akan diproses. File alamat mengacu pada alamat Word di dalam memori yang pada gilirannya akan berisi alamat operan yang dipanjang. Nah, contohnya dari indirect addressing mode ini. Nah,
tadi sudah saya katakan bahwa untuk membedakan indirect addressing dan direct addressing itu terlihat dari tanda kurungnya. Kalau dia tidak ada tanda kurung dan merupakan angka, maka dia termasuk direct addressing. Sementara untuk dia itu angka tetapi ada tanda kurungnya, maka dia termasuk indirect addressing mode. Nah, jadi pada penulisan ada tanda kurung, kemudian cari di memori, kemudian kemudian kita cari dari memori itu alamatnya dan diikuti lagi cari alamat lainnya untuk menambahkan nilai operannya. Nah, contoh yaitu dikasih sebuah instruksi yaitu load 3. Nah, jadi dari load 3 ini kan ini 99 ini bukan operannya lagi, melainkan itu alamat dari operannya. Jadi kayak ibaratnya itu kayak 2 kali gitu. Misalnya load 3 aja, 3 nih load 3, maka alamat dari operannya itu alamat operannya itu adalah 99. Nah, jadi kita cari lagi dari 99 ini apa operannya. Nah, kita lihat dari memori 99 itu ini dia, maka operannya itu adalah 10. Nah, contoh lainnya contoh untuk biar ngertinya lagi, misalnya nih ada load dalam kurung 5. Nah, jadi kita cari dulu dari memori itu 5 dulu. Nah, kemudian ini merupakan alamat operannya, bukan operannya. Jadi kita cari lagi satu lagi yang dari satu ini, yaitu ini, maka nilai operannya itulah 10 ini. Jadi ibaratnya 2 kali gitu. Oke. Kemudian ada Kemudian ada register addressing. Nah, register addressing ini mirip dengan metode pengamatan langsung, cuman perbedaannya itu terletak pada field alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Nah, jadi biar jelasnya, jadi kalau untuk register addressing itu dia tuh dilihat dari registernya sesuai dengan namanya, sementara kalau dari mode pengamatan langsung itu dilihat dari memorinya. Nah, misalnya dalam penulisannya itu adalah sebuah huruf, bukan sebuah angka. Jadi yang membedakan antara register addressing dengan metode direct addressing mode tadi itu terletak dari angka dan huruf. Kalau untuk angka itu adalah direct, sementara untuk huruf itu adalah register. Nah, itu yang membedakannya. Sama seperti register tadi, sama seperti direct addressing itu, misalnya dia loadnya itu D, sebuah instruksi R-nya itu load D, maka kita langsung cari operannya itu dari D tersebut. Misalnya ini load D, nah maka nilai operannya itu 24. Misalnya dia load C, maka nilai operannya itu 4. Misalnya load F, maka kita cari di register ya, bukan di memori, karena sesuai dengan namanya, maka misalnya load F, maka dia 26. Oke. Nah, kemudian ada register indirect addressing. Jadi metode indirect addressing ini mirip dengan metode pengamatan indirect addressing mode atau tidak langsung. Perbedaannya itu terletak dari field alamat yang mengacu pada alamat register. Letak operannya berada pada memori yang dituju oleh register. Nah, sama seperti register dengan direct tadi. Nah, contoh penerapannya itu kemudian untuk perbedaan dari register indirect dengan register yang sebelumnya tadi juga terletak pada tanda kurung. Jika dia merupakan huruf dan tidak ada tanda kurung, maka dia termasuk register addressing mode. Dan apabila dia merupakan ada hurufnya, kemudian ada tanda kurung, maka dia termasuk indirect addressing. Nah, kemudian apa yang membedakan dengan register indirect addressing dengan indirect addressing itu terlihat dari huruf dan angka juga. Misalnya untuk yang dia dalam kurungnya itu angka, maka termasuk indirect addressing. Sementara untuk register indirect addressing itu dalam kurungnya itu adalah huruf. Itu yang membedakan antara register indirect dengan indirect addressing. Nah, contohnya dikasih sebuah instruksi yaitu load C. Nah, kita cari di registernya. Misalnya load C itu ini dia.
Nah, kemudian ini bukan operannya, melainkan ini alamat operannya. Nah, jadi kita cari lagi operannya itu di memori yang awalnya dari kita cari sebuah instruksi, kita cari alamatnya dari register, kemudian kita cari operannya itu melalui alamat tadi. Nah, contohnya load C ini. Nah, jadi yaitu load C itu adalah alamatnya itu 4. Kita cari 4 ini di dalam memori, yaitu ini. Maka nilai operannya itu adalah 88. Seperti itu. Oke, lanjut. Ada displacement addressing. Jadi displacement addressing itu adalah metode yang menggabungkan kemampuan pengelamatan langsung dan pengelamatan tidak langsung. Kemudian metode ini mensyaratkan instruksi memiliki 2 buah field alamat, sedikitnya sebuah field yang eksplisit. Operan berada pada alamat A ditambah isi register. Untuk lebih jelasnya, sebagai contoh, untuk displacement addressing ini ada sebuah kotak baru yang mengartikan itu tambah atau kurang, yaitu kurang A atau tambah A. Jadi yang membedakan displacement addressing mode dalam penulisannya itu terlihat dari tanda tambah di sini. Jika terlihat ini bisa pengurangan, bisa tambah. Nah, jadi dari instruksi ini didapatlah sebuah alamat, kemudian kita tambahkan dengan A ini. Misalnya nih, contohnya itu load D. Nah, load D ini nanti didapat sebuah alamatnya, yaitu misalnya kita langsung aja load D ini 24. Nah, jadi 24 ini ditambah dengan 26, yang 26 ini yang merupakan, atau A ini adalah displacementnya atau offset namanya A ini. Jadi load D ini kita cari di register, yaitu 24 alamatnya. Kemudian kita tambahkan 24 ini dengan 26, yaitu 50. Nah, 50 ini kan jadi kan 26 ditambah 26 ditambah 24 ditambah 26, A-nya 26. Didapat hasilnya ini ditambah, yaitu 50. Nah, di bagian memori yang 50 itu adalah operannya, yaitu tadi kan 50. Jadi nilai operannya itu adalah 8. Oke. Misalnya lagi, bisa nggak contoh lainnya? Oke, contohnya ini misalnya ada load E, misalnya dikasih load E nih. Load E itu adalah 25. Nah, dari kan load E itu alamatnya itu adalah 25. Nah, 25 ini kita tambahkan dengan 26. Jadi itu 51 ya. Jadi setelah ditambahkan dapat 51. Nah, 51 di dalam memori itu berapa operannya? Nah, 51 ini adalah 9. Jadi load E tambah 26 sama dengan 9. Itulah contohnya. Kemudian ada stack addressing. Jadi stack adalah array lokasi linear yang merupakan blok lokasi yang terbalik, sehingga sering disebut LIFO atau last in first out query. Tidak ada referensi memori dalam stack addressing di mana aplikasi memori yang dimilikinya terbatas. Nah, jadi kalau stack addressing itu seperti tumpukan yang dimana kita memasukkan data jadi itu data yang pertama itu dia akan terakhir keluar, dan data terakhir yang dimasukkan akan keluar pertama. Nah, contoh penerapannya ini misalnya coret-coret. Nah, misalnya di sini ada data misalnya ada 1, 2, dan 3. Maaf tulisannya jika jelek ya. Jadi misalnya kita pindahkanlah 1, 2, 3 ini ke dalam stacknya ini, mulai dari kiri ya, mulai dari kiri. Nah, jadi 1 ini pindah ke sini. Nah, sisanya ini tinggal 2, besar banget lagi, 2 dan 3. Nah, kemudian di sebelahnya ini kosong. Nah, begitu selanjutnya kita pindahkan 2 ini ke sini, jadi 2-nya mulai di sini, jadi 1-nya turun. Ya, sisanya 3, 3, kosong, strip-strip ini kan, biar jelasnya. Nah, kemudian kita pindahin lagi 3-nya tuh di kesini, jadi 3, 2, 1. Jelek banget lagi. Nah, jadi ini 3, 2, 1. Nah, jadi ini habis kan. Nah, untuk mengeluarkan data ini mulainya itu bukan dari 1, melainkan dari atasnya, yaitu 3. Jadi operannya itu adalah 3.
2, 1. Seperti itu. Ini merupakan pakai konsep default. Oke, lanjut. Kesimpulannya, jadi mode pengamatan ini secara mudahnya itu adalah bagaimana cara menunjukkan dan mengamati suatu lokasi memori pada sebuah alamat di mana operan akan diambil, yang terdiri dari immediate addressing, direct addressing, indirect addressing, register addressing, register indirect addressing, displacement, dan stack addressing. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada daftar pustaka yang saya pedomankan untuk membuat PPT ini. Dan demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.